tidur. Karena lo mau pingsan abis ngeliat gue digendong sama Ferdi. Lo nggak akan bisa ngedapetin Ferdi. Karena lo cuma ngincer hartanya sama seperti yang lo lakuin sama gue. Keserakahan gak akan pernah berhasil, sis. Cuma cinta yang tulus yang akan menang. Sekarang Ferdi ibarat buku kosong dan memorinya udah blank. Jadi, sekarang kita sama-sama mulai dari nol lagi. Kita lihat aja ntar, siapa yang bakalan menang? Lo atau gue? Gue nggak perlu berlomba sama orang kayak lo. Kenapa? Takut? Gimana kalau sekarang kita taruhan? Kalau gue kalah, gue sama nyokap gue bakalan keluar dari rumah. Tapi, kalau gue menang dan bakal dapetin Ferdi, lo sama bokap lo yang harus keluar dari rumah. Kenapa? Takut? Ngapain gue harus takut sama lo? Gue malah kasihan sama lo. Karena lo gak ada hak ngomongin harta bokap gue. Dan itu semua gak ada hubungannya sama Ferdi. Mendingan lo cari tantangan yang lain. Gue turutin. Kita lihat siapa yang paling hebat. Oh iya, gue gak bisa ngebayangin berapa ratus kali lo harus pura-pura pingsan, pura-pura jatuh cuman untuk ngedapetin perhatiannya Ferdi. Kasian banget deh lo. Lo nggak perlu ngerasa kasihan sama gue. Atau lo emang nggak berani nerima tantangan gue? Kalau lo yakin sama cinta lo, kenapa juga lo harus takut? Oh, gue tahu. Lo pasti takut kalau sebenarnya Ferdi emang nggak suka sama lo. Gue percaya cinta gue ke Ferdi. Dan gue yakin Ferdi juga cinta sama gue. Sedangkan lo, gimana lo bisa tahu rasanya cinta kalau lo sendiri gak punya hati, gak punya perasaan? Sis, gue siap nerima tantangan lo. Lo emang harus siap. Karena sebentar lagi, lo bakalan kehilangan segalanya. Tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih kebencian, meski banyak yang mengagumimu, warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Kita dapat jadwal untuk tes DNA Senin depan ini, Pak. Alhamdulillah. Begitu tes DNA selesai, saya akan lebih tenang. Saya otomatis akan kembali mengendalikan semua harta dan perusahaan saya. Saya akan usir perempuan-perempuan iblis itu yang selalu menghantui ketenangan rumah ini. Mana Bapak akan pindahkan mereka? Ke jalanan. Saya akan lemparkan mereka ke jalanan. Biar mereka jadi gembel. Habis mau kemana lagi? Dengan sikap mental seperti itu, mereka memang pantas tinggal di kolong jembatan.
Rumah manapun tidak pantas untuk mereka tinggali. Sayang, mana handphone kamu mana? Hah? Ini. Aduh, kok nggak diangkat sih? Kamu mau nelfon Ferdi ya? Otak kamu tuh yang ada cuman Ferdi melulu. Nih, pikirin dong masa depan. Gua angkat dong. Halo, Halo, Benny, ini saya Rika. lu ngapain sih malam-malam gini? Hah? Nggak bisa nunggu sampai besok? Benny, pengacara tadi datang. Dia bilang sama Indra kalau tes DNA Indra sama si bawang putih itu akan dilakuin Senin depan. Aduh, apa sih kamu? Emangnya gua ngapain? Bukan kamu. Ini saya lagi kesel banget nih sama anak saya. Benny, pokoknya Ben, kalau sampai semua itu terjadi, Ben, kamu udah tahu banget akibatnya. Saya dan anak saya bakal diusir dari rumah ini. Ya lu keluar aja dari rumah itu. Lagian itu kan juga rumah mereka. Kamu kok jadi apatis gitu? Kebutuhan gua naik. Lu sama gua perlu bicara ulang tentang soal pembagian. Ya udah, 65-35. Kamu 65, saya 35. Puas, nggak pakai tawar-tawar lagi. Oke, akan gua gagalin masalah DNA itu. Benny, lakuin sesegera mungkin dan ingat, gak boleh gagal. Mama tuh apa-apaan sih? Bawang putih, suami Mama sama Olivia udah ngebikin kita menderita. Masa kita cuma dapat sepertiga? Mah, udah deh, sekarang mendingan Mama tenang aja. Kita nggak usah kabur dari sini. Sayang, kamu tuh dari tadi nggak dengerin omong Mama tentang tes DNA itu apa? Iya, aku tahu. Tapi suami Mama kan nggak tahu kalau aku lagi taruhan sama bawang putih. Taruhan? Taruhan apa? Sayang, ada yang datang. Ikut kamu cepet. Kamu ini bener-bener nggak waras apa ya? Hah? Ngapain juga kamu pakai nantangin dia? Hah? Pakai bilang lagi kalau si putih itu menang, aku dan mama aku yang keluar dari rumah. Hebat kamu. Dapat ide dari mana kamu sampai ngelibatin mama dalam urusan cinta monyet kayak gini? Aduh, Mama nggak usah lebay deh. Aku tuh cuma ngegertak dia doang. Soalnya aku tuh enak ngedengerin omongannya dia tentang cintanya dia ke Ferdi dan sebaliknya. Oh, jadi itu alasannya kenapa kamu nantangin dia, hah? Sayang, pertama papanya mau ngusir kita dari rumah ini. Dan sekarang anaknya juga mau melakukan hal yang sama lewat si Ferdi. Aduh, Mama nggak usah khawatir deh. Sekarang Ferdi tuh nggak inget apa-apa. Jadi apapun yang aku omongin bakalan didengerin sama dia. Oh, gitu ya. Jadi si Ferdi itu bakal dengerin semua ocehan kamu. Kalau Ferdi bakal dengerin ocehan kamu itu, berarti si bawang putih pun bisa melakukan hal yang sama. Ngerti nggak? Nah, kalau sampai kejadian, mau ngapain kamu? Mau ngapain? Mau jadi gembel di jalanan? Mama nanya, apa yang bakalan aku lakuin kalau itu beneran terjadi? Ya, aku pura-pura nggak terjadi apa-apa. Mah, selama nggak ada hitam di atas putih, bawang putih nggak bisa maksa aku untuk ngikutin permainan ini. Siska ada benarnya, Putri. Pikiran Ferdi sekarang lagi kosong, seperti kertas putih. Siapa yang duluan nulisin, dia yang akan selalu diingat oleh Ferdi. Padahal saya orangnya nggak agresif kayak Siska. Putri bisa nggak ngembaliin ingatan Kak Ferdi biar dia nggak kelamaan lupa sama Kak Alia? Itu di luar kemampuan saya. Kita hanya bisa berharap ingatannya bisa segera pulih. Nanti kalau ingatan Kak Ferdi udah kembali, Putri bisa nggak bikin Kak Ferdi supaya sayang lagi sama Kak Alia? Cinta dan kasih sayang itu urusan perasaannya manusia. Tidak ada satu peri pun yang bisa membuat seseorang dicintai atau mencintai orang lain. Cinta itu harus datang sendiri, secara tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi, apa kamu yakin Siska serius dengan tantangannya? Siska dan mamanya akan keluar dari rumah ini seandainya saya menang, Putri. Dan saya yakin begitu.
Dan saya juga percaya cinta saya kepada Ferdi. Saya akan bisa mengembalikan ingatannya. Saya percaya sama kamu, sayang. Yang saya ragukan itu Siska. Karena tadi saya dengar dia bicara sama Rika. Kalau sampai dia kalah, dia akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Siska bohong. Dia bilang, selama tidak ada perjanjian hitam di atas putih, tidak ada alasan untuk dia tidak berbohong. Jadi saya sarankan ke kamu harus membuat dia menandatangani perjanjian di depan banyak orang. Jadi, dia tidak bisa menghindar. Mau ikutan nggak? Nggak, makasih. Kita lakukan demonstrasi seperti kita rencanakan. Biar Ferdi kepancing, oke? Fer, tangkap! Menurut Anda lo, gara-gara ngebantuin si Alia, dia nganggap Alia sebagai penyebab penderitaan lo sekarang ini. Mana yang akan menjadi warnamu? Sis, lu jangan solo-solo cuek gitu deh. Kayaknya lu mulai kalah sama bawang putih. Kenapa sih? Lo sengaja manas-manasin gue karena dari tadi gue cuekin. Ini fakta. Ferdi yang lagi asik main basket, ngedadak bengong liat bawang putih lewat. Itu berarti bawang putih sudah mulai masuk ke perasaannya Ferdi. Itu berarti juga ada kemunduran buat lo dan ada kemajuan buat bawang putih. Permainan ini baru dimulai dan pemenangnya bakalan ketahuan setelah permainan berakhir. Aduh. Siapa lagi naruh meja di situ? Halo? Iya, ini juga udah mau berangkat. Hah? Perubahan rencana? Iya, gua ada urusan mendadak. Makanya gue menyelesaikan urusan ini sekarang. Sekarang gue depan rumah lo. Jadi lu nggak perlu nyari-nyari gue. Depan rumah? Benny, kamu nggak takut kalau misalnya nanti kepergok apa? Lu mau urusan ini kelar nggak? Iya. Saya mau. Ingat ya. Jangan sampai dia ngikutin lo. Nggak ada, Ben. Nggak ada. Soalnya si Indra sama si Tuyul itu lagi molor. Lo yakin gak ngikutin? Iya, tadi kan saya udah bilang, mereka semua tuh pada tidur dan si bawang putih pun belum pulang sekolah. Ada apa sih? Pakai maksa-maksa ketemuan kesini segala, kenapa nggak bisa lewat telepon aja? Gue cuma mau ngasih ini. Apa itu? Lu campurin aja ke makanan mereka. Pasti jantung mereka bakalan berhenti. Dan kalau dokter meriksa mereka, dokter cuma bilang kalau mereka kena serangan jantung.
Alia, kamu tahu nggak tadi Ferdi ngikutin kamu? Saya lihat memang dia masih bingung. Tapi tadi saya bisa merasakan getarannya kalau dia itu masih sayang sama kamu. Tapi saya jadi ingat kalau tantenya udah nggak suka sama saya. Waktu di rumah sakit dia pernah nuduh saya kalau saya udah ngancurin hidupnya Ferdi. Saya udah bikin Ferdi hampir mati dan kehilangan ingatannya, Putri. Suatu saat kalau ingatannya Ferdi kembali, tantenya pasti mempengaruhi dia untuk ngejauhin saya. Masalah tantenya itu urusan nanti. Sekarang yang penting bagaimana caranya kamu bisa mengajak pergi Ferdi ke tempat-tempat yang banyak kenangan manis untuk kalian. Tapi gimana cara saya bicara sama dia, Putri? Itu biar saya yang atur. Kamu masih menyimpan foto kalian berdua sesudah pertunjukan? Selalu saya bawa, Putri. Fer, temenin gue ke kantin yuk. Tadi pagi gue belum sempet sarapan, bisa-bisa gue pingsan lagi. Yuk. Gimana Ferdi bisa deket ke saya kalau Siska selalu aja gangguin? Kamu tenang aja ya. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Saya pergi sebentar. Putri mau kemana? Ada aja. Lo pasti masih belum inget deh. Dulu lo sering banget traktir gue sama teman-teman gue makan di kantin. Sekarang giliran gue ya. Sis, Aduh, Fer, bantuin gue dong, Fer. Fer, aduh, gue harus ganti baju nih kamar mandi. Fer, kok kamu ketawain saya? Kenapa? abis muka kamu lucu sih, pakai coret-coretan segala kayak Indian. Bentar ya. Makasih ya. Kamu inget nggak? Dulu kita pernah foto bareng abis kejuaraan basket. Fer, tadi lo bilang lo pengen nemenin gue ke kantin. Yuk. Mana yang akan menjadi warnamu?
Gue seneng banget lo udah bisa sekolah lagi. Lo mau makan apa? Kayak biasa ya? Sorry, lo pasti masih belum inget. Ya udah lo tunggu di sini aja, ntar gue ambilin ya. Lo berdua tahu kan apa yang harus dilakuin? Hai Fer, kita maklum lo rada bengong. Mungkin lo masih belum ingat sama kita-kita. Tapi kita selalu ingat sama lo. Bercanda lo tuh nggak lucu tau. Tapi kita nggak bercanda kok, kita serius. Lo berdua sebenarnya pasangan yang serasi lagi. Coba kalau nggak ada cewek gatel itu, pasti lo berdua udah happy banget. Yang lo omongin tuh apaan sih? Udah deh, mendingan sekarang lo berdua diem. Jangan ganggu urusan gue sama Ferdi. Lo berdua tahu kan apa yang lagi dialamin Ferdi. Sekarang jangan ganggu dia. Jangan bikin dia tambah stres. Tunggu. Gue pengen tahu. Yang lo maksud cewek nggak tahu diri itu siapa? Cukup. Udah deh, mendingan sekarang lo pergi. Sana, jangan ganggu Ferdi. Sis, siapa sih ceweknya? Kita ganti topik aja ya. Enggak. Justru gue pengen tahu. Gue pengen inget-inget masa lalu gue. Gue nggak tahu Fer, lo masih inget apa enggak. Tapi yang jelas, dulu kita deket banget. Dan sekarang, Tuhan udah ngapus bagian jelek dari masa lalu lo. Makanya, sekarang gue ngerasa bersalah banget kalau gue masih ngungkit-ngungkit itu. Sekarang lo dalam masa penyembuhan. Biarin semuanya berjalan secara alami. Taktik kita berhasil. Sekarang dia makin penasaran. Dan rasa penasaran itu harus kita bawa sampai ke ubun-ubun. Dan gue yakin, dia pasti bakalan nyembah-nyembah gue untuk ceritain semuanya. Dan pada saat itu, gue bakalan ceritain sama cerita versi gue. Versi yang udah pasti nguntungin gue. Emang dasar lo setan. Bukan setan, tapi politikus. Alia, kamu harus segera ke kantin. Ada apa di sana, Putri? Fer, main basket yuk. Ditungguin anak-anak tuh di lapangan. Cara-cara kotor kayak gitu nggak akan mempan lagi untuk ngedapetin Ferdi. Lo pasti mau pingsan begitu ngeliat foto-foto tadi. Iya kan? Kasian banget ya lo. Apa lo masih ingat? Dalam perang dan dalam rebutan cinta, semua cara dianggap sah. Pasti lo udah lupa, di antara kita masih ada taruhan.
Enggak, gue inget. Tapi gue perlu bukti. Jadi mendingan lo tanda tanganin surat perjanjian ini di depan orang banyak. Menurut gue cara kayak gini nggak perlu. Sis, gue tahu lo itu orang macam apa. Lo itu tipe orang yang suka ngejilat ludah lo sendiri. Jadi gue siapin surat perjanjian ini. Kalau gue denger dari kalimat lo, kayaknya lo yakin banget ya lo bakalan menang. Kalau lo yakin lo yang bakal menang, kenapa lo jadi takut kayak gini? Gue saranin mendingan lo baca dulu baik-baik. Karena kalau lo nggak matuin perjanjian itu, hidup lo akan terus dalam kesusahan. Omong kosong. Barusan tuh apa? Lo itu ngelibatin diri lo dalam masalah, sis. Tenang aja lagi. Gue yakin kok gue bakalan menang. Om Indra! Om, Tante Rika masuk dapur! Om, Tante Rika masuk dapur! Ada apaan sih ini? Masa mau minum aja nggak boleh? Alasan saja kamu. Kamu kemanakan kuping kamu waktu saya bilang kamu dilarang masuk dapur? Kamu saya haramkan masuk dapur, maupun kamu menyentuh makanan dan minuman saya, makanan dan minuman bawang putih, maupun Olivia. Kalau kamu lapar dan haus, bilang. Jelas. Loh, kok marahnya ke saya sih? Olivia, mulai sekarang kamu awasi Rika dan anaknya Siska dan omanya, ya? Siap, Bos. Ferdi, kamu ngapain bengong sendirian? Saya lagi nunggu jemputan. Kenapa? Ada yang saya pengen omongin sama kamu, Fer. Sebenarnya ada banyak hal yang pengen saya omongin. Tapi ya, Ngapain kamu sama keponakan saya? saya cuma mau... Mau apa? Apa kamu belum puas menghancurkan hidup dia? Sekarang dia kehilangan ingatan gara-gara kamu. Sini, Ferdi. Jangan deket-deket dia. Niatnya nggak baik. Dia itu cuma mau menghancurkan hidup kamu, tahu? Ayo. Ferdi, saya nggak pernah punya niat jahat sama kamu. Ferdi, jangan pancing kemarahan Tante. Berapa kali sih Tante harus bilang sama kamu kalau Alia itu berbahaya? Gara-gara dia, kamu hampir saja mati. Saya rasa Tante salah. Sesekali dia pernah terlintas dalam ingatan saya bahwa dia adalah perempuan yang baik. Pokoknya Tante mau bilang sama dokter supaya menghilangkan ingatan kamu tentang Alia. Tante lebih suka kamu nggak ingat apa-apa daripada kamu terus-terusan ingat sama si pembawa bencana itu. Ya sudah, masuk. Bentar lagi gue pasti bakalan dapetin Ferdi. Yakin banget loh. Ya yakin lah, gue bakalan deketin dia lewat tantenya. Ntar gue pengen ketemu sama tantenya. Hah? Lo ke tempat tantenya yang galak itu? Tapi bukannya dia nyolot gitu sama lo. Gue punya sesuatu buat jinakin dia. Mana yang akan menjadi warnamu? Mau apa kamu kesini? Saya mau ketemu sama Ferdi, Tante. Tadi saudara tiri kamu, si bawang putih coba-coba mendekati Ferdi. Sekarang kamu kira saya lupa? Siapa dan bagaimana sikap kamu sama ibu kamu yang tidak punya perasaan itu? Hah? Sekarang berani-beraninya kamu datang ke sini untuk menemui Ferdi. Walaupun anggapan itu salah,
Tapi setiap orang selalu percaya kalau saudara Tiri dan ibu Tiri itu selalu jahat, Tante. Alia selalu manfaatin anggapan itu. Seolah-olah dia selalu menderita. Jadi dia bisa ngebentuk pendapat orang lain bahwa saya dan mama saya itu jahat, Tante. Tapi saya kesini nggak ada maksud buat ngebela diri. Saya kesini dengan maksud baik, Tante. Ada seorang kiai ngebawa air ini untuk Ferdi. Air ini dipercaya bisa ngobatin segala macam penyakit. Tapi saya nggak maksa Tante untuk percaya kok. Saya cuma nyoba berbuat apa yang harus saya lakukan. Permisi, Tante. Siska? Maafkan sikap Tante barusan ya. Terus terang, kondisi Ferdi membuat Tante sedikit stres. Nggak apa-apa kok, Tante. Saya ngerti. Karena air ini dari kamu, sebaiknya kamu sendiri yang memberikannya ke Ferdi. Ferdi, Siska membawakan air obat untuk kamu. Kamu minum ya sayang. Siapa tahu bisa menyembuhkan kamu. Nggak ada salahnya dicoba kan, Fer? Ini sama sekali nggak ada kandungan kimianya. Ini benar-benar alami. Baca bismillah dulu sebelum minum. Amin. Halo? Halo, Benny. Kenapa? Lu gagal lagi? Benny, saya nggak tahu gimana ceritanya sampai si tuyul Olivia itu bisa tahu soal bubuk yang kamu kasih ke saya. Dia ngadu ke Indra. Dan kamu tahu nggak? Sekarang saya nggak boleh nyentuh makanan, nggak boleh nyentuh minuman, bahkan nggak boleh masuk dapur. Ya udah, lu tunggu aja kesempatan. Masa sih mereka nggak pernah meleng? Benny, kalau cuma nunggu sampai mereka meleng, saya itu bisa banget. Tapi permasalahannya ada yang lebih kacau lagi, Benny. Barusan saya dengar omongan si Indra di telepon. Tahu nggak? Dia bilang dia akan datang ke pengadilan besok rame-rame. Masa hal sepele kayak gini aja lu bingung? Gimana lu bisa jadi orang kaya? Sekarang mendingan lu tenang aja. Biar gue yang cari jalan keluarnya. Oh ya, saya jalan dulu ya. Selamat sore, Mas. Saya mau nanya ya, di mana ya jalan Simatupang nomor 26? Di sana Pak, depan Pak. Oh, di sana ya? Oh ya Mas, boleh pinjam korek? Oh ya, ada. Oh Mas? Oh boleh, makasih ya. Makasih. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Makasih ya. Makasih. Dan siapa jalan nih? Jalan. Oh, gue jalan ya? Oh, bersih banget nih main kantornya. Sama. Benny. Alhamdulillah Bapak nggak apa-apa. Memangnya kenapa?
Saya barusan ketemu Benny di depan. Kedua penjaga ketiduran seperti kena bius, Pak. Alia? Mana yang akan menjadi warnamu? Ferdi. Fer, coba kamu ingat saya, Fer. Kamu pasti bisa. Coba kamu ingat-ingat kejadian malam itu, Fer. Kita ke rumah Benny untuk ngambil surat pengakuan. Kamu berhasil ngedapetin surat itu. Tapi Benny datang sebelum kita pergi. Fer, tenang, Fer. Barusan lo ngapain Ferdi sih sampai dia stres kayak gini? Fer, ingatan kamu udah kembali, Fer. Saya yakin ingatan kamu pasti pulih. Sekarang kamu kasih tahu saya apa yang terbayang di ingatan kamu barusan. Kenapa kamu teriak stop? Dia teriak kayak gitu karena dia ngeliat lo seperti setan. Dan dia teriak stop karena dia nggak mau dideketin sama lo. Udah deh lo sana. Fer, coba kamu usahain untuk inget-inget. Gimana kalau tiba-tiba truk itu udah ada di depan kita? Tutup mulut lo. Terima kasih, Indra. Kita ke pengadilan sekarang. Nanti saya jelasin di jalan. Pak Indra ada di mobil. Cinta dan kasih sayang bukan untuk dipaksakan, tetapi harus dilahirkan dari dalam hati agar kita tulus dan ikhlas menjalaninya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran.